Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Salagi di Minggu Palmarum tanggal 5 April. Firman Tuhan yang menyapa kita yakni Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami teramat percaya ketika jarak memisahkan kami. Tapi satu hal, kebenaran firman Tuhan dan kuasa kasih-Mu menyatukan kami. Bahkan di dalam sebuah kerinduan kami, dengar-dengaran akan kebenaran firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan. Tapi sebelumnya udah bawa Alkitabnya? Sudah buka Alkitabnya? Ayo buka dulu Alkitabnya, biar kita sama-sama membacakan. Mungkin Bible elektronik, ya silakan saja. Ya saya percaya Anda sudah membuka Alkitabnya. Terima kasih. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak yang kita melihat sesuatu yang terjadi ketika berbicara tentang penyambutan. Banyak yang dilakukan orang, bahkan mungkin segala sesuatu dilakukan ketika dia punya rasa antusias itu, semangat yang begitu luar biasa. Ya mungkin mau melihat idolanya, mungkin mau menyambut seseorang atau apapun itu, atau mungkin lebih dekat ke contoh pemenang Indonesian Idol kemarin ya. Bagaimana antusiasme, bagaimana semangat orang untuk menyambut dan mengeluh-ngeluhkannya gitu ya. Buru apa kemarin ya? Buru mani huruf barangkali ya. Oh bukan ya. Iya bukan buru mani huruf ya. Tapi apa yang mau kita lihat adalah pasti ada sesuatu yang menggerakkan sehingga orang mau untuk bahkan melawan portal-portal, bahkan melawan sekat-sekat yang menghalangi dia untuk menyambut atau untuk menerima atau untuk menyambut. Ya menyambut barangkali yang cocok ya. Seseorang atau tokoh atau apapun itu dalam kehidupan kita, pasti ada sesuatu yang menggerakkan gitu ya.
Ya misalnya mau datang pemain yang baru, mau datang calon hela yang baru, ya pasti akan bersiap-siap gitu ya. Atau orang-orang di sekitar juga, wah si Anu mau datang calon parumainnya gitu ya. Orang pada gimana gitu ya, mau datang calon helanya. Mungkin dia melihat atau mendengar tadinya, oh si Anu itu begini, si Anu itu begini. Ternyata, gitu aja ternyata. Atau mungkin, wah lebih ternyata dari apa yang dinyatakan orang atau apa yang dikatakan orang. Ya, banyak hal bisa begitu ya. Ada kekuatan untuk menyambut itu, ada kekuatan untuk menerima atau melihat langsung seperti apa kenyataannya, situasinya begitu. Sama seperti kebenaran firman Tuhan pada saat ini ketika tema kita mengantar kepada sambutlah Rajamu, Allahmu, Yesus Kristus di dalam kehidupanmu. Penyambutan itu juga yang terjadi di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan ketika surat ini dituliskan oleh Yohanes, bagaimana situasi orang-orang saat itu yang menyambut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dikatakan bahwa Yesus memasuki Yerusalem. Dikatakan bahwa ketika mereka mendengar bahwa orang banyak itu datang mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Orang banyak yang mendengar Yesus mau masuk ke kota Yerusalem. Artinya apa? Dikatakan bahwa yang menyambut Tuhan Yesus itu bukanlah penduduk Yerusalem itu, tapi orang-orang di pinggir kampung, orang-orang di pinggiran kota yang mendengar bahwa Yesus akan hadir, Yesus akan datang di Yerusalem. Lihat antusias itu, lihat semangat itu, lihat gelora itu yang luar biasa mereka tunjukkan. Dan ternyata di sanalah kekuatan orang beriman itu. Di sanalah kekuatan orang yang mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan dari ujung manapun, dari keberadaan manapun, ketika mendengar bahwa Yesus ada di sana, dia tidak akan malu, dia akan bergerak, dia akan melawan sekat-sekat itu, dia akan melawan portal-portal itu, dia akan melawan penghalang-penghalang itu. Asalkan apa? Dia bisa menyambut, dia bisa menerima, dia bisa melihat langsung Yesus itu, dan dia mau tunjukkan bahwa dia adalah pengikut yang setia di dalam kehidupan kita. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang sebenarnya. Itulah iman yang sesungguhnya. Kekuatan yang mau menerima dan menyambut Yesus di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang pada saat itu mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pujangga Romawi pada saat itu di abad pertama mengatakan bahwa memang orang yang memperoleh banyak palem, orang yang disambut dengan palem, itulah pribadi yang memenangi seluruh penghargaan. Semakin banyak palem yang dia terima, itulah sebagai mahkota, itulah sebagai kekuatan, itulah sebuah penghargaan yang luar biasa. Dan firman Tuhan mencatatnya bahwa Yesus memperoleh hal itu. Yesus dilulukan, Yesus disambut dengan mengatakan, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hal yang begitu luar biasa sekali, penyambutan orang kepada Yesus itu di dalam kehidupan. Sudahkah kita mau menyambut Yesus? Seantusias mereka ini? Masihkah kita menyambut Yesus, menerima Yesus setengah-setengah? Kalau kira-kira semua oke, baru kita terima. Kalau kita kira semua baik, lalu kita mengatakan bahwa Yesus itu memang luar biasa. Tapi ketika sesuatu tidak seperti apa yang kita harapkan, Yesus itu entah kemana, kita bilang ya. Atau jangan-jangan masih banyak juga ada keluarga yang menolak pertonggoan, kebaktian rumah tangga di rumahnya gitu ya. Atau masih ada juga yang bahkan berencana untuk sakit. Ya kalau pertonggoan di rumahku 2 minggu lagi gak bisa di rumahku karena beritan 2 wijai gitu. Padahal gak tahu dia, lupa dia barangkali bahwa pertonggoan itu untuk dijadwal untuk 2 minggu lagi. Tapi direncanakan diselesaikan. Tapi saya percaya kita tidak ada yang seperti itu ya, amin. Tidak ada yang berencana atau merencanakan akan sakit minggu depan atau 2 minggu lagi begitu ya. Tapi mari kita melihat sesuatu kebenaran yang luar biasa ini, bahwa bagaimana suasana
yang begitu luar biasa dinyatakan akan penyambutan, akan penerimaan tentang Yesus di dalam kehidupannya. Orang-orang bergerak, orang-orang berjalan jauh, dan mereka mau menyambut Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Saudara-saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan hanya Yesuslah yang mampu untuk mengatasi seluruh persoalan, seluruh pergumulan, seluruh kemelut yang terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tidak ada yang lain. Sebab itu kebenaran firman Tuhan menyatakan bagi kita, sambutlah Yesus, terimalah Yesus, elukanlah dia, hargailah dia, biarkanlah kemuliaan hanya kepada Tuhan. Sebab dialah Allah dan Raja di dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus melihat ada seekor keledai muda, lalu dia naik ke atasnya. Penting sekali dituliskan, ada seekor keledai muda. Bahkan dikatakan itu adalah anak keledai. Saya percaya tidak ada faktor kebetulan kenapa itu mesti dituliskan oleh Yohanes. Firman Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa apapun yang dianggap yang lemah, kita mencatat bahwa keledai itu adalah ambang lemah, lamban, dan mungkin bodoh atau apapun itu. Tapi ketika firman Tuhan ini menuliskannya dengan baik, ingin mengatakan bahwa segala sesuatu yang dipandang lemah, segala sesuatu yang tidak dianggap manusia, yang segala sesuatu yang dipandang sebelah mata, bagi Yesus, kalau Tuhan mau pakai, itu pun akan dipakainya. Itu pun akan dipergunakannya untuk mewujudkan rencananya di dalam kehidupan kita. Itu pun akan dia pakai untuk menunjukkan kemuliaannya. Itu pun dia akan pakai untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah merasa lemah, merasa kerdil, merasa tidak mampu, merasa tidak dianggap. Bagi Yesus, engkau sangat berharga. Engkau sangat luar biasa. Tuhan Yesus juga mau pakai engkau, mau pakai kita. Mewujudkan rencananya, mewujudkan karyanya di dalam kehidupan kita. Penting sekali dikatakan dia menemukan seekor anak keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Maka kalimat itu berlanjut, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang." Jangan pernah takut untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Bahkan segala sesuatu yang mungkin menakutkan kita saat ini. Jangan pernah takut. Rajamu, Allahmu ada di dalam hidupmu. Rajamu, Allahmu ada di tengah-tengahmu. Rajamu, Allahmu, Yesus itu, dia selalu ada di dalam kehidupanmu. Maka jangan takut. Dia datang di dalam hidupmu. Lalu apa yang kedua yang mau dinyatakan di dalam situasi itu? Hal yang kedua mau dinyatakan adalah anggapan, pandangan tentang lambannya keledai itu berjalan. Apa yang mau dinyatakan dalam situasi ini? Situasi itu ingin mengatakan kepada kita, memang Tuhan tidak pernah menuntut iman yang secepat kilat. Tapi Tuhan juga membutuhkan iman yang perlahan, pelan, tapi sebuah kepastian. Iman yang mungkin berproses di dalam kehidupan kita. Sebab memang tidak gampang memahami, sebab memang tidak gampang untuk menerima bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak segampang membalikan telapak tangan. Dan Yesus tidak mau kita punya iman yang instan. Yesus mau ada iman yang berproses di dalam kehidupan kita. Pelan, tapi pasti. Kita juga akan bingung kalau sempat ada orang tiba-tiba baik. Ini kita jadi bertanya, ini tanda-tanda ini gitu ya. Atau tiba-tiba ada orang membayarin minum kopi, atau tiba-tiba bayarin makan mie sop siantar gitu ya. Ada di Medan itu mie sop itu
Ya kalau tiba-tiba ada orang yang membayarin yang selama ini tidak pernah membayar, kita kan aneh juga gitu sebagai temannya. Ada apa? Karena masa gitu ya. Tapi sekali lagi Tuhan mau katakan bahwa dibutuhkan iman perlahan. Lalu apa yang ketiga? Kehadiran Yesus dengan mengendarai, dengan menunggang keledai, menyatakan sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Perlahan tapi pasti Yesus akan datang. Perlahan tapi pasti Yesus akan datang. Bukankah itu menjadi sesuatu pergumulan? Bukankah itu menjadi sesuatu yang membuat kita mungkin gerah? Sampai kapan ini Tuhan? Sampai kapan situasi ini Tuhan? Sampai kapan kami seperti tercabik-cabik? Sampai kapan kami tidak dianggap? Atau bahkan yang lain. Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, percayalah, Yesus pasti datang. Makanya sambut dia. Yesus pasti hadir. Yesus akan datang kedua kali untuk menghakimi, bahkan untuk mengangkat kita berada di kerajaannya yang pasti. Sorga yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Perlahan tapi pasti Yesus akan datang. Lalu apa yang berikutnya? Hal yang keempat yang mau dinyatakan adalah, kalaupun bagi mata manusia, kalaupun bagi pikiran manusia itu lamban, tapi percayalah, sesuatu itu akan indah tepat pada waktu Yesus. Kalaupun perlahan. Satu hal yang pasti, segala sesuatunya akan indah tepat pada waktunya. Pada waktu Tuhan Yesus. Apapun situasi ini, apapun kemelut ini, apapun pergumulan ini, apapun bentuk ketakutan ini, percayalah, akan indah tepat pada waktunya. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan juga menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Mari kita melihat itu. Orang yang selalu bersama dengan Tuhan Yesus lebih kurang 3 tahun saja. Kemanapun Yesus pergi, berada di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata mereka juga tidak mudah memahami itu, tidak mengerti. Walaupun akhirnya mereka mengerti, ya memang begitulah iman itu, begitulah percaya itu. Kadang tidak mampu kita memahaminya, kadang kita tidak mampu menganalisanya. Tapi satu hal yang pasti, di dalam nama Tuhan Yesus, rencananya yang terindah akan terjadi atasmu. Amin. Khotbahnya belum selesai. Belum selesai khotbahnya. Sebab apa? Kalimat itu, firman Tuhan itu juga berlanjut dengan mengatakan bahwa ternyata orang-orang pada saat itu menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu datang. Motivasi ini perlu ternyata dikoreksi. Apa itu? Dikatakan orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Saudaraku, kemarin-kemarin saya baca postingan orang, lihatlah situasi saat ini. Mana hamba-hamba Tuhan itu, mana pendeta-pendeta yang selama ini mengatakan bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan ini, bisa mengadakan ini, bisa muter balikan bla 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 begitu ya. Ya mungkin alasannya karena dia miris atau tidak mampu menerima kenyataan ini, atau mungkin di satu sisi dia mau mengkoreksi tentang sesuatu yang dicari orang selama ini mengikut Tuhan Yesus, yang hanya mau melihat mujizat dan memperjualbelikan kata mujizat itu. Kemana orang-orang seperti itu, tanpa perlu untuk saling memperdebatkan tentang itu. Firman Tuhan mau menyoroti kita. Kalau hanya karena mujizat, kalau memang hanya karena sesuatu yang spektakuler,
yang bisa membuat engkau percaya kepada Tuhan Yesus, itu perlu dikoreksi di dalam kebenaran iman. Sebab mujizat bukan hanya sebatas ketika Lazarus dibangkitkan. Sebab mujizat bukan hanya karena mata dicelikat, yang buta dimampukan untuk melihat, yang lumpuh dimampukan untuk berjalan. Ketika alasanmu ikut Yesus hanya karena mau melihat mujizat itu, hanya karena mau dapat mujizat itu, maka itu bukan iman. Sebab bagi kita itu bukan teologi sukses. Kita bukan penganut teologi sukses. Ketika ikut Yesus maka semuanya akan berhasil, maka semuanya akan abrakadabra, selesai, terjadi. Itu salah. Itu bukan iman yang benar di dalam kehidupan kita. Tapi iman yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kebenaran yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini mau menyatakan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sumber kemenangan, bahwa Yesus itu adalah sumber segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita bisa bangun pagi, bahwa ketika kita bisa menghirup napas di pagi hari, itu semua adalah mujizat Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sesuatu yang spektakuler, bukan hanya sesuatu yang jauh melampaui akal pikiran kita di dalam kehidupan kita. Tapi apapun itu, ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah mujizat yang nyata di dalam kehidupan kita. Sebab bagi Tuhan Yesus, perjalanan kehidupan ini adalah perjalanan iman. Bahkan segala sesuatu yang tidak dimengerti pun itu menjadi kekuatan bagi kita untuk ikut Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Setiap mulut akan mengatakan, setiap orang akan mengatakan, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Ketika imanmu, ketika percayamu, ketika engkau mengikuti Yesus bukan karena mujizat, maka orang-orang di sekitarmu akan mengatakan, lihatlah, seluruh dunia akan datang mengikuti Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Tuhan, hanya Engkau yang kami sambut sebagai Raja, Allah di dalam kehidupan kami, yang mengatasi, yang melampaui segala sesuatu yang bisa kami pikirkan, yang bisa kami lihat. Di tengah-tengah kehidupan kami, kami teramat percaya bahwa kekuatan penyambutan kami, antusiasme kami di dalam menyambut Tuhan akan memampukan kami menjalani kehidupan ini. Bahkan ketika pergolakan, bahkan ketika pergumulan, bahkan ketika ketakutan-ketakutan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami datang menghampiri kami. Tapi ketika kami menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Raja kami, maka segala sesuatu akan indah tepat pada waktu Tuhan saja. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.